Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa barakatihi wa afiyatihi thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa libaiti ajma'in thumma ila arwahi masyayikhina wa ustazina wa khususan ila azmu'ala bihadzal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang begitu banyak Allah berikan kepada kita ini. Terlebih pada subuh hari ini kita masih diberi karunia untuk dapat bersujud di hadapan Allah, dan sujudnya kita di hadapan Allah di atas bumi ini merupakan kenangan yang sangat indah atau kenangan terindah tatkala kita nanti di yaumul kiamat. Sebab tidak ada satu kenangan apapun yang dapat kita rasakan keindahannya kecuali dengan karunia Allah, sebab Allah berikan kepada kita kesempatan untuk dapat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa hidup di dalam keadaan iman, menjalankan hidup kita ini dalam keadaan iman, dan ketika mengakhiri kehidupan kita juga dalam keadaan iman. Tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan dari golongan orang-orang yang beriman. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang Allah utus ke permukaan bumi untuk dijadikan sebagai tauladan dalam hidup dan kehidupan. Bahkan Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai pemuncak ketauladanan untuk dijadikan sebagai potret di dalam hidup dan kehidupan kita, bahkan juga menjadi ukuran untuk mendapatkan cinta dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan berikan kasih sayangnya, mahabbahnya, dan Allah juga akan memberikan pengampunan. Jadi ketika kita sebagai seorang hamba ingin mendapatkan cinta dari Allah dan ingin mendapatkan maghfirah atau pengampunan dari Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jalan kenabian ini.
Nah, karena ini sangat penting bagi kita, sebab siapapun kita ini, kalau kita ini waras, pastilah kita ingin mendapatkan yang namanya cinta dari Allah dan pengampunan dari Allah. Karena tidak ada hal yang lain itu dapat kita peroleh dalam kehidupan ini. Nah, sebab ini sangat penting bagi kita. Maka cinta kepada Nabi itu tidak akan bisa lahir apabila kita tak kenal kepada Nabi. Dan kalau kita tidak kenal kepada Nabi, justru kebalikannya, boleh jadi kita akan meninggalkannya, bahkan menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Nah, inilah tahapan yang dilakukan agar kelak hadir rasa cinta kita kepada Nabi itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah kenal kepada seseorang, maka pasti akan melahirkan rasa cinta. Dan rasa cinta itu akan melahirkan kekaguman, dan rasa kagum itu akan menghantarkan kita untuk mengikuti orang yang kita kagumi. Makanya tema di dalam mengagumi ini di dalam Al-Quran itu begitu penting adanya. Sebab kalau kita salah dalam mengagumi, maka akan mendapatkan penyesalan 2 kali nanti di yaumil kiamat. Yang pertama, menyesal kenapa kita tidak mengikut Nabi. Yang kedua, menyesalnya kita tadi adalah sebab kita memilih teman atau memilih kawan yang kita jadikan sebagai teman setia itu adalah orang-orang yang salah. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyesalannya itu wa yauma ya'addu zalim 'ala yadayhi yaqul. Nah, orang-orang yang zalim itu Allah katakan seseorang yang tak mengikuti Nabi ini adalah orang yang zalim. Atau orang-orang yang tak mengikuti jalan kenabian itu adalah orang yang zalim. Apa yang nanti dilakukan oleh orang-orang yang zalim nanti ketika dia yaumil qiyamah? Menyesal dia. Bahkan penyesalannya itu digambarkan dalam Al-Quran. Saking kan dia begitu menyesalnya, dia gigit kedua tangannya. Jadi bukan 2 jari, tapi kedua tangannya itu. Saking kan begitu menyesalnya itu. Aduh, kenapa lah dulu aku tak ikut jalan Nabi ini ya? Padahal Nabi sudah ada menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, penyesalnya itu ketika dia memilih teman yang salah. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Duhai, kenapalah dulu aku memilih si fulan itu sebagai teman karibku. Makanya kan ada dalam hadis Nabi katakan bahwa agama kamu itu tergantung daripada agama temanmu. Kepada siapa kita berteman, maka itulah akan berpengaruh agama kita itu. Kalau dia berteman kepada orang yang tukang jual minyak wangi, pinomat dia merasakan wanginya daripada minyak itu. Kalau dia berteman kepada orang tukang besi, setidak-tidaknya aroma las besinya itu akan lengket ke tubuh dia. Nah, seperti itulah gambaran daripada keagamaan kita itu. Anak-anak kita juga nanti juga seperti itu. Kalau dia bergabung atau dia bergaul dengan orang-orang yang benar, insya Allah setidaknya dia tidak akan melakukan kesalahan. Tapi kalau dia melakukan yang berteman dengan orang-orang yang salah, setidak-tidaknya dia tidak akan mau melakukan kebenaran. Nah, sebaliknya seperti itu. Nah, karena ini merupakan satu kurikulum penting bagi kita, maka menghadirkan kembali kisah-kisah ini di dalam kehidupan kita ini menjadi satu kewajiban, bagi kita. Dan kita tidak perlu menunggu kurikulum ini masuk di sekolah-sekolah, tapi kitalah yang membawanya di rumah-rumah kita. Maka saya selalu katakan, duhai ibu, berkisahlah untuk anak-anak kita. Duhai ayah, berkisahlah untuk anak-anak kita. Sebab apa? Ali Zainal Abidin pun ketika kita nukil di dalam satu buku ketika Rasulullah harus berperang, karya Profesor Dr. Ahmad As-Salladi, di dalam pendahuluannya beliau menukil apa yang diungkapkan oleh cucu cicit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunna nu'allim maghasiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kama nu'allim suratun minal Quran. Kami itu diajarkan oleh orang-orang tua kami itu maghazi itu perang-perang Nabi. Jadi bukan perang-perang yang di game itu yang diajarkan gitu. Tapi betul-betul perang-perang Nabi. Bagaimana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dengan sebenar-benarnya dan strategi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Ternyata di dalam perang-perang Nabi itu ada sesuatu yang khas. Apa yang khasnya itu? Kemenangan yang Allah berikan kepada muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan banyaknya jumlah. Tak ada kaitannya dengan banyaknya jumlah. Ayo kita runutlah dulu. Pokoknya perang Badar. Perang Badar itu ternyata pasukan muslimin itu lebih sedikit dibanding daripada pasukan musyrikin. Dari segi apapun kalah. Akomodasinya, alat perangnya, jumlah kebutuhan bahan pokoknya, kemudian jumlah pasukannya, kalah muslimin. Tapi apa yang terjadi? Justru Allah menangkan di situ. Nah makanya kalau secara matematika, ya jumlah sebetulnya di dalam Islam sudah tak penting lagi jadinya. Sehingga banyaknya pun kondisi muslimin sama sekali tidak memenangkan umat Islam itu sendiri. Faktanya hari ini kan betapa banyak muslimin hari ini, tapi kita tak menang-menang. Justru banyak menjadi pecundang pula kita sekarang ini kan. Nah, ini kondisinya. Makanya jangan bangga dengan banyaknya jumlah. Akan tetapi fakta yang terjadi di dalam maghazian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru Allah mau menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian itu apabila kalian itu memang kokoh berjalan di atas jalan kenabian itu. Istiqomah dia. Nah, kenapa dalam perang Badar kita bisa menang? Karena istiqomah. Semua ikut komando daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah juga tunjukkan bukti 1 atau 2 tahun setelah perang Badar meletus perang Uhud. Apa yang terjadi dalam perang Uhud? Muslimin kalah. Padahal jumlah sudah hampir sama, akomodasi sudah hampir sama. Kenapa itu bisa kalah? Allah mau menunjukkan bahwa ketika kalian dalam keadaan menang, jangan jumawa, gitu ya. Sehingga kalian lupa bahwa musuh tetap akan senantiasa berupaya untuk mengalahkan kalian. Atau dalam perang Hunain. Perang Hunain itu dalam sejarah peperangan muslimin, itulah yang paling banyak sekali pasukan muslimin dibanding daripada pasukan musyrikin. Apa terjadi dalam perang Hunain? Di awal peperangan kalah. Di awal peperangan kalah. Makanya kalau kita baca di dalam Al-Quran, ketika sejarah ini kita pandu dengan Al-Quran, ya, itu ada terdapat dalam Al-Quran surah Barokah, satu ayat atau satu surah yang berbeda ketika kita membacanya, tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim atau surah At-Taubah gitu. Nah dari situ gambarannya tadi perang Hunain itu perbandingannya itu adalah 1:4, muslimin 4, musyrikin 1. Tapi ketika di awal peperangan kalah gitu. Nah, maka disitulah sebetulnya penting bagi kita untuk memahami itu tadi. Nah, karena para cucu dan cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diajarkan tentang hal tersebut, sebagaimana kama nu'allim suratum minal Quran, sebagaimana kami diajarkan surah-surah di dalam Al-Quran itu. Artinya ketika mereka diajarkan surah-surah di dalam Al-Quran, diajarkan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari maknanya daripada Al-Quran itu, maka seperti itu juga lah diajarkan kepada mereka tentang maghazi ini tadi atau sejarah-sejarah Nabi itu. Nah, maka itulah penting bagi kita. Padahal jarak mereka dengan Nabi itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh gitu ya. Kita ini kan sudah jauh kali. Maka begitu pentinglah bagi kita tadi untuk menghidupkan kembali sejarah itu. Nah, kajian tentang Sirah Nabawiyah ini kesanalah mau kita arahkan, sehingga lahirlah nanti kekuatan kita. Ada kekuatan motivasi, ada kekuatan ide, nanti gagasan. Kemudian nanti juga ada kekuatan yang namanya semangat bagi kita untuk mendapatkan solusi jalan keluar. Nah dari sinilah makanya sejarah mengatakan bahwa motivator terbaik itu adalah sejarah. Dari sejarah itu kita akan termotivasi, kita akan terdorong untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Nah sama juga sejarah juga memiliki kekuatan untuk memprediksi. Kita akan bisa memprediksi
dalam satu peristiwa ujungnya akan terjadi apa, itu insya Allah akan kita dapatkan. Sama juga seperti kita hari ini. Sejarah mengatakan bahwa sejarah itu akan mengulangi dirinya sendiri. Dia akan berulang. Ya. Walaupun orangnya berbeda, masanya berbeda, tapi peristiwanya bisa sama. Peristiwanya bisa sama. Maka ketika saya selalu ditanyakan, sebenarnya dalam kondisi hari ini Ustaz, siapa yang menang? Orang yang menang itu nanti adalah orang-orang yang sabar. Karena Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Anfal seperti itu. Jika ada satu orang sabar di antara kalian, itu akan mengalahkan 10 orang. Jika ada 10 orang yang sabar di antara kalian, itu akan mengalahkan 100 orang. Bahkan selalu kelipatan seperti itu. Ketika ada 100 orang yang sabar di antara kalian, itu akan dapat mengalahkan 1 juta orang. Nah, itu kuncinya seperti itu. Ya, namanya kezaliman itu kalau sudah sampai kepada puncaknya memang sangat menyakitkan. Siapa yang tak sakit gitu ya? Bahkan sesama muslim sendiri saling sakit menyakiti. Itu sangat sakit. Tapi itu menandakan bahwa masa keruntuhan itu akan tiba. Dan yang akan menang itu adalah muslimin. Yakinlah itu. Insya Allah seperti itu dia. Baik ya. Kita lanjutkan kajian kita. Kalau kemarin itu kita sudah berbicara tentang peta daripada Arab. Kenapa dinamakan dengan Arab gitu ya? Karena kondisi daripada wilayahnya itu memang gundul, tandus, gersang, maka dinamakan dengan Arab. Kemudian dari segi kita akan masuk kepada lihat daripada agama ya, kepada agama bangsa Arab. Kalau dari segi kekuasaan bangsa Arab itu kita sama tahu bahwa di Jazirah Arabia itu memang mereka tidak memiliki lembaga atau tidak berbentuk sebuah negara, sehingga pembagian kekuasaan itu dibagi berdasarkan kabilah-kabilah. Makanya berdasarkan kabilah, berdasarkan bani, ada turunan keluarga. Nah, contoh Bani Hashim, diberikanlah kepercayaan kepada Bani Hashim itu untuk menjamu, menyediakan makanan dan minuman kepada setiap siapapun yang datang berziarah ke Ka'bah. Itu tugas daripada Bani Hashim. Dan Bani Hashim ini dari semenjak Bani Hashim sampai kepada keturunannya itu nanti, merekalah yang memegang kekuasaan itu. Dari Bani Hashim kemudian muncullah Abdul Muttalib. Ya, kita sudah sampaikan kemarin itu bagaimana sejarah Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib nama aslinya itu adalah Saibah. Saibah itu dikarenakan ketika lahir di rambutnya itu ada macam uban, ada rambut putih, makanya nama Saibah. Abdul Muttalib itu sebetulnya bukan anak Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu atau Saibah itu adalah anak daripada Hashim. Hashim ini tadi menikahlah dia dengan seorang perempuan yang ada di Madinah dari Bani Najjar. Sehingga Rasulullah itu garis keturunannya itu ada di Madinah. Perempuan dari Bani Najjar. Nah, ketika sudah menikah, kebiasaan daripada laki-laki Mekah itu kan mereka itu kan berangkat untuk berziarah, untuk berdagang. Sesampainya di Palestina, wafatlah Hashim. Anak ini tadi sudah nggak lahir. Ya, yang dinamakan dengan Saibah. Sampai di usia 15 tahun itu belum ada lagi kabar dari kota Makkah untuk mengambil Saibah ini tadi dibawa ke Makkah. Tibalah pada waktunya Abdul Muttalib tahu bahwa Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib, tapi Al-Muttalib tahu bahwa sesungguhnya ada anak saudaranya yang ada di Madinah. Berangkatlah mereka ke Madinah. Ketika berangkat di Madinah, mereka mau ambillah ini tadi Saibah tadi. Ini adalah anak saudaraku. Dia adalah orang yang akan memegangkan kekuasaan. Aku nak membawa dia ke Mekah. Ya, awalnya memang tak dikasih, tapi pada akhirnya dibujuk dikasihlah. Usia 15 tahun diboncenglah oleh Al-Muttalib. Ketika memasuki kota Makkah, sebab ini tadi sudah dibonceng Al-Muttalib, orang-orang memanggil Abdul Muttalib gitu. Padahal dia bukan anak dari Muttalib.
nama aslinya adalah Saibah. Kenapa dibilang dengan Saibah? Karena ada rambutnya tadi ada yang putih gitu. Makanya Saibah. Jadi sebetulnya nama-nama itu banyak nama gelaran. Jadi dia bukan anak Abdul Muthalib. Jadi itu anakmu, wahai Abdul Muthalib. Maka lengketlah nama Saibah itu tadi menjadi Abdul Muthalib. Walaupun Al-Muthalib katakan ini bukan anakku, ini adalah merupakan ibni akhi, ini anak daripada saudaraku. Nah, tapi sudah lengket nama itu tadi menjadi Abdul Muthalib. Maka terkenal dengan Abdul Muthalib. Nah, dari Hashim kemudian sampai kepada Abdul Muthalib, mereka tetap memegang itu. Wafatnya Abdul Muthalib nanti dipegang oleh anaknya Abu Thalib. Nah, jika seandainya di sinilah sebetulnya runut sejarah itu. Kalau kita dapat tangkap bahwa jika seandainya Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merebut kekuasaan, maka tanpa menjadi nabi, Al-Mustafa SAW pasti akan mendapatkan kekuasaan itu. Sebab keturunan kekuasaan itu ada sama beliau. Wafatnya Abu Thalib, maka tidak ada lagi yang akan dapat memegang kekuasaan Makkah itu kecuali Al-Mustafa SAW. Makanya wajar nanti di dalam sejarah marhalah dakwah Nabi, ketika ada orang-orang kafir Quraisy menawarkan beliau dengan 3 hal, ditawarkan kekuasaan, ditawarkan dengan harta yang banyak, ditawarkan dengan wanita yang cantik, itu sama sekali tidak menggoyahkan tekad Nabi SAW untuk dakwah. Sebab apa? Tanpa ajab-ajab pun Nabi SAW untuk mendakwahkan itu dia akan mendapatkan kekuasaan itu. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama dari dakwah itu. Apalah artinya sebuah kekuasaan didapatkan akan tetapi tak tegaknya syariat Allah, percuma saja. Ya kan, sama juga kan di mana-mana muslimin yang pegang, akan tetapi sistem yang dijalankan itu bukan kekuasaan Islam. Apa yang terjadi seperti itu? Antar umat Islam sendiri terjadi gontok-gontokan. Nah, makanya pembagian kekuasaan itu ada nanti Bani Adi memegang kekuasaan ini. Kemudian ada nanti Bani Makhzum memegang kekuasaan ini. Jadi rata-rata sistem kekuasaan yang ada di Jazirah Arabia itu hanya sekedar pembagian kekuasaan menurut daripada Bani ada. Sehingga di situ ketika dia memiliki keluarga yang besar, maka dia akan mendapatkan porsi yang besar di sana. Nah, seperti itulah kondisi yang ada. Nah, lihat bagaimana dengan agama bangsa Arab. Kajian kita. Ya. Sebetulnya di masa awal kebanyakan daripada bangsa Arab itu mayoritas masyarakatnya itu mengikuti agama Ismail sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama Ismail alaihi salam. Maka ada dinamakan dengan agama Hanif. Agama Hanif. Akan tetapi rata-rata praktek agama yang dilakukan oleh mereka itu, mereka sudah rombak semuanya. Ya, contoh nanti ketika Al-Mustafa lahir, sallallahu alaihi wasallam lahir, saking kan begitu gembiranya Abdul Muthalib, maka beliau kan kebiasaan itu ya, kebiasaannya apa? Mengakikahkan. Syariatnya itu sudah ada, mengakikahkan. Nah, ketika Al-Mustafa diakikahkan, tapi kebiasaan orang-orang musyrikin Makkah itu, tatkala mengakikahkan, disembelihlah kambing, disembelihlah onta. Akan tetapi prakteknya itu salah, tak seperti praktek yang disempurnakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ketika kambing itu disembelih, maka darah kambing itu mereka tampung dan kemudian mereka lumurilah ke kepala anak. Nah, itu kebiasaan mereka. Nah, jadi kalau sekarang kita tengok ada orang menyembelih kerbau, menyembelih kambing, kemudian darahnya dilumuri di badan dan sebagainya, itu mungkin mengikuti praktik jahiliyah itu. Itu praktik yang udah disalah-salahkan. Nggak hati orang tua aja lah gitu ya. Yang penting mereka ikut ajaran besarnya diikut, akan tetapi prakteknya itu banyak mereka salahkan. Nah, makanya ajaran Hanif ini adalah ajaran yang lurus. Tapi rata-rata mereka tidak lagi mengikuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, inilah makanya
kalau kita baca di dalam kitab Rahikul Maktum ini, maka di situ dijelaskan bahwa perjalanan awal daripada agama bangsa Arab itu awalnya merupakan agama yang hanif, kemudian lambat laun ya, mereka berubah dari agama yang hanif menjadi penyembah berhala. Menjadi penyembah berhala. Dari mana sejarahnya itu? Ya. Kita tahu bahwa sesungguhnya secara peta Jazirah Arabia ini masyarakatnya itu lebih banyak berhubungan dengan orang-orang Persia.